Assalamualaikum Pak Wawan, selamat malam. Waalaikumsalam Bu, malam. Maaf Bapak mengganggu waktunya malam-malam. Iya Bu, tidak apa-apa. Bagaimana Bu, apa ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya memiliki suatu permasalahan Pak ya. Eh, saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sendiri. Izinkan saya bercerita apa ya? Iya Bu. Jadi saya ini kan eh, seorang guru Pak ya di SD kelas 6 gitu. Kemudian saya juga sedang melaksanakan kuliah, mengikuti kuliah S2 semester 4, sedang tesis ya Pak, penyusunan tesis. Kemudian saya juga mengikuti CGP dan saya juga memiliki anak balita gitu Pak yang Hmm, usianya baru 20 bulan. iya Awal iya. awal ceritanya begini Pak, saya itu tidak mengikuti CGP di awal. Saya mengundurkan diri ketika mendaftarkan CGP karena waktu itu saya ternyata hamil muda. Saya merasa bahwa saya tidak akan mampu nih melaksanakan pendidikan guru penggerak ketika saya sedang hamil gitu dengan kondisi saya. Kemudian pas yang kedua kalinya pendaftaran yang ada lagi ya di Sumedang itu, saya juga tidak mengikuti Pak karena saat itu bentrok saya sudah daftar S2 di Unsaf ya Pak. Nah, eh, ketika ada pendaftaran yang gelombang ke-10, saya pede Pak bahwa wah waktu itu saya bisa nih, saya udah punya waktu karena kuliah saya sudah selesai perkuliahan, tinggal tesis saja gitu. Saya berpendapat bahwa mungkin saya bisa nih, soalnya waktu S1 juga saya bisa gitu melaksanakan skripsi tepat waktu. Nah, ketika akhirnya saya daftar CGP dan alhamdulillah lulus, dan bersamaan dengan itu ternyata saya kewalahan gitu Pak Hmm, mengikuti beberapa kegiatan sekaligus, ternyata multitasking sekali dan saya kewalahan sendiri gitu bahwa saya harus mengajar, kemudian saya juga mengurus anak kecil, bayi ya Pak, masih lagi lucu-lucunya gitu umur segitu lagi aduh kemana aja gitu. Kemudian saya mengikuti tugas CGP dan akhirnya saya harus menyelesaikan tesis saya. Pada akhirnya saya kewalahan dan yang paling keteteran itu tesis saya Pak. Saya kesulitan untuk eh, memanajemen waktu gitu dan memanajemen emosi saya sendiri seperti itu Pak. Sedangkan kan tesis saya berjarak gitu ya bahwa ini harus selesai bulan Agustus. Ketika bulan Agustus habis maka harus perpanjangan lagi, bayar lagi seperti itu Pak. iya. Kira-kira permasalahannya. Iya, jadi Ibu itu merasa bahwa sekarang itu Ibu itu kesulitan dalam memanage waktu ya Bu. Iya, saya merasa kesulitan dalam memanage waktu saya gitu Pak. Iya. Hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya sudah mencoba melaksanakan atau melakukan tugas itu fokus gitu kepada satu tugas, melakukan satu persatu, tetapi akhirnya tidak bisa gitu Pak. Ternyata ternyata susah, sulit sekali gitu buat Iya. tugas itu, buat melaksanakannya secara beriringan gitu. Jadi menurut Ibu itu situasi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Situasi ideal yang saya harapkan itu bahwa saya bisa melaksanakan atau mengerjakan semuanya dengan eh, sesuai gitu bahwa ini terlaksana itu terlaksana seperti itu Pak keinginan saya gitu. Iya, baik. Kita coba uraikan satu persatu ya, Bu. Dari sekian banyak pekerjaan Ibu, menurut Ibu mana yang Ibu nilai berat dan apa alasannya gitu, Bu? Yang saya nilai paling berat itu adalah mengerjakan tesis Pak. Alasannya karena kalau mengerjakan tesis itu tidak bisa hanya membutuhkan waktu saja gitu, tapi membutuhkan sebuah pemikiran gitu Pak. Berpikirnya itu agak berat kalau buat saya gitu bahwa saya harus berpikir lebih ekstra gitu, meluangkan pikiran yang banyak dan ekstra dan waktu juga, sedangkan pikiran saya terbagi dan waktu saya juga mepet-mepet gitu Pak. Iya. Kalau dibandingkan dengan CGP dan Kalau dengan CGP saya masih bisa mengikutinya sih Pak kalau CGP walaupun saya sering telat mengerjakan tugas. Kalau CGP itu buka,
berpikir juga keras ya Pak, cuma hanya CGP itu kan ada banyak teman yang membantu gitu Pak, kemudian saya juga dapat banyak referensi dan karena bareng-bareng gitu, jadi kita menyenangkan gitu, nggak merasa sendirian. Jadi saya lebih semangat mengerjakan CGP gitu daripada mengerjakan tesis. Kemudian CGP ini dikerjakannya lebih ke waktu sih Pak ya, kayak Zoom gitu, kayak Zoom misalnya berapa jam atau misal kayak kegiatan malam seperti ini, dan tugas-tugasnya itu yang memakan banyak waktunya saja seperti membuat Canva gitu kan, itu tidak beres dalam waktu sebentar ya kan, kadang harus kreatif itu memerlukan waktu yang banyak, tapi saya bisa menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. Kalau iya, kalau tugas mengajar tidak kesulitan, Bu? Untuk tugas mengajar memang kesulitan, tapi karena saya merasa bahwa tugas mengajar itu adalah tugas pokok saya sebagai guru, hal yang paling utama. Jadi saya merasa bahwa itu tidak boleh tersingkirkan gitu. Jadi harus dikerjakan Iya, kalau itu dan berarti alhamdulillah dikerjakan. iya. Berarti Ibu sudah tahu apa yang menjadi prioritas Ibu, bahwa tugas mengajar itu yang utama, mana lagi yang Ibu rasa utama itu, Bu? Menjadi seorang ibu gitu, karena saya memiliki seorang anak, saya rasa bahwa ini adalah kodrat saya sebagai ibu gitu, bahwa saya harus mengerjakan ini, nggak bisa dilewat gitu. Iya, tentu saja, Bu, ya, jadi seorang wanita itunya. Iya Pak. Jadi semuanya gitu jawab. Jadi untuk menjaga anak, apakah Ibu ada yang membantu, Bu? Ada Pak, kalau untuk menjaga anak ada wawannya, bisa membantu gitu. Hmm, Walaupun memang ketika pulang sekolah kadangkala sudah saya ambil karena wawannya juga ada kegiatan gitu, atau misal tapi untuk sesekali bisa lah gitu. Misal kayak ada Zoom, bisa gitu dititipin. Kayak sekarang malam ini ada Zoom, saya titipin dulu gitu. Karena takut walaupun udah tidur gitu, takutnya bangun nanti mengganggu aktivitas saya, bisa gitu wawannya dititipin sebentar. iya. Kalau sedang CGP gitu ya, Bu, jadi bisa sekali-sekali dititipin gitu Iya, sampai sore karena kita juga zoomnya itu kan cuma 3 kali ya, Bu. iya, jadi jarang-jarang ya Pak Zoom-nya, jadi bisa lah gitu terlewati. Baik. Solusi untuk melancarkan tugas CKB sudah ada ya, Bu. Sekarang tesis yang jadi masalah utamanya, hal apa yang Ibu bayangkan gitu untuk mengatasi pengerjaan tesis yang sesulit itu gitu, Bu? eh, Hal yang saya bayangkan itu hal yang paling ekstrimnya, saya ketika memang mungkin saya tidak bisa gitu ya Pak melaksanakan ini kerja, karena memang ketika saya mengajar dan CGP ngurus anak, oh saya bisa, tapi ketika saya tidak punya waktu untuk tesis, pikiran paling ekstrim saya itu mungkin saya harus cuti dulu gitu. Namun kalau misalnya saya ngambil cuti gitu pas ngerjain tesis ini, masalahnya adalah apakah saya mampu menahan perasaan sedih saya gitu ya, atau ketika teman-teman wisuda sedangkan saya belum gitu Pak. Takutnya saya ternyata oh jadi sedih gitu ya, nggak bareng-bareng gitu lah sama teman lagi gitu. Iya, iya. Akan ada konsekuensi pada setiap keputusan itu, Bu, ya. Jadi Iya Pak, ketika kita betul. memilih itu pasti ada salah satu yang harus dikorbankan. Jadi Hmm, mari kita sampingkan dulu rencana cuti Ibu yang tadi karena Ibu juga harus bertanggung jawab terhadap anak-anak di sekolah ya, Bu. iya, Menurut Ibu, apakah Ibu merasa stres gitu dengan menghadapi semua ini gitu, Bu? sangat sekali Pak. Iya, ada Pak perasaan stres gitu. Bahkan saya merasa bahwa saya tuh ketika oh saya nggak ngerjain dulu lah, saya nggak ngerjain dulu, tapi saya nggak bisa tidur Pak karena keinget terus gitu. Ada perasaan itu. Iya, iya. Apa Ibu sudah itu merencanakan healing, itu piknik gitu, Bu? Sudah Ibu mencoba melaksanakan hal-hal tersebut gitu untuk mengatasi kejenuhan mungkin di kejenuhan Ibu dalam menghadapi semua ini, Bu? Ada, hanya saja waktunya yang ini sih Pak, kemarin saya udah Om libur ini mau healing gitu, udah ada rencana sih. Cuma karena kebetulan sakit, jadi nggak lagi gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau rencana sih ada, mungkin ya itu ya Pak ya.
saya harusnya menyempatkan atau apa ya, memiliki waktu untuk diri saya sendiri dulu ya Pak, seperti itu sepertinya ya Pak ya. Iya, iya. Iya benar sekali Bu. Coba saja itu dulu karena dengan Ibu mindfulness siapa tahu stres Ibu berkurang. Ketika stres berkurang insya Allah pikiran lebih tenang dan Ibu bisa berpikir lebih baik untuk mengerjakan tesis tersebut gitu Bu. Baik Pak, saya akan mencoba. Mungkin saya harus memiliki waktu untuk diri saya sendiri agar pikiran saya lebih fresh lagi ya Pak, sehingga ada lagi ruang space untuk berpikir mengenai mengerjakan tesis ini dan menghilangkan stres sih utamanya itu Pak. Iya betul sekali Bapak. Ya, menurut saya itu Ibu itu banyak sekali pekerjaan dan Ibu mencoba melakukannya sendiri. Apakah ada orang yang bisa membantu Ibu dalam tesis? Bukan mengerjakan, tapi misalnya Ibu membagi pekerjaan yang bisa diwakilkan kepada orang lain gitu, Bu. Kebetulan iya sih Pak, tesis saya ini kan membuat buku ya. Penelitiannya mengenai ekoliterasi, Ya, jadi eh, bahan ajar, saya membuat bahan ajar untuk meningkatkan ekoliterasi siswa di sekolah gitu Pak. Dengan cara membuat bahan ajar itu sumber belajar buku yang saya ambil buku cerita bergambar. Jadi memang saya merasa kesulitan gitu Pak dalam membuat naskah ceritanya. Tapi untuk ilustratornya saya sudah ada gitu Pak yang ilustrator. Kemudian karena saya kesulitan, saya juga mencoba bahwa ini bantuin dong Bapak ilustrator gitu untuk merevisi naskah saya. Tapi mungkin karena memang beliau itu bukan bukan ahli dalam naskahnya gitu. Jadi sama aja agak lama gitu Pak. Saya juga lagi nunggu gitu, nunggu revisian dari beliau. iya. Apakah bukunya juga itu Ibu yang mendesainnya, Bu? Saya hanya mendesain naskahnya saja Pak. Jadi untuk Iya. ilustrasinya ada ilustrator. Adakah yang bisa membantu lagi dengan naskahnya, Bu? Untuk naskahnya ada sih Pak teman suami saya, cuma saya belum memastikan gitu apakah beliau bisa atau tidak dalam membantu saya merevisi naskahnya. Tapi Iya. mungkin ya saya coba aja untuk berkomunikasi dengan suami saya agar membantu saya dalam merevisi naskahnya. Iya. Kenapa tidak Ibu coba ke teman suami Ibu saja, Bu, untuk Iya nanti. mengerti? Iya, saya akan mencoba Pak. Tadinya kan iya sih betul Pak. Nanti saya akan mencoba untuk ke suami saya, ke teman suami saya agar membantu. Iya. Baik, Bu. Ada hal lain lagi yang kira-kira bisa dibantu orang lain? Apa ya? Ya mungkin sedikit-sedikit ada seperti hal-hal apa ya? Misalkan saya perlu bantuan untuk merevisi karena memang suami saya juga sih dari jurusan bahasa Indonesia gitu. Beliau bisa sih membantu saya. Cuma saya memang belum meminta ke beliau saja gitu. Jadi komunikasi dengan orang lain itu penting ya, Bu. Apalagi suami atau misalnya istri, saya rasa ibu harus mencoba mengomunikasikan ini terhadap suami ibu. Siapa tahu beliau bisa membantunya, Bu. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Insya Allah nanti saya komunikasikan dan mudah-mudahan dan pastinya sih masa nggak bisa membantu ya, mungkin bisa membantu saya untuk beberapa hal. Dalam manajemen waktu ada beberapa trik ya, Bu. Di antaranya menentukan skala prioritas yang tadi Ibu jelaskan. Ibu sudah memahaminya, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk lebih tahu apa yang lebih didahulukan, Bu? Mungkin saya akan membuat catatan-catatan penting dan dengan deadline dan target yang akan saya capai gitu Pak. Sepertinya Nah, itu bisa jadi lebih tertuju gitu tentang oh target kita ini gitu. Seperti itu Pak. nah, itu benar, Bu. Kemudian hal kedua adalah mengelola emosi Ibu. Tadi sudah ya, Bu. Dan kemudian yang paling penting adalah disiplin. Apa
yang kira-kira Ibu bisa lakukan dalam disiplin, Bu? Nah, itu disiplin itu kan datangnya dari diri sendiri ya, Pak. Memang hal yang paling penting disiplin tersebut. Kadang-kala kita lupa gitu ya, Pak, tentang, males gitu ya. Tapi mungkin saya mempunyai suami, mempunyai teman juga yang selalu mengingatkan gitu ketika saya, eee, memang lalai gitu mengerjakannya. Selalu ada aja yang mengingatkan misalnya, "Ayo dong, tesis lagi," atau dosen saya yang, "Bu, kapan bimbingan?" Gitu. Mungkin itu, Pak, sebagai, eee, penyemangat atau batasan agar saya tetap berdisiplin gitu, menjaga komitmen saya. Nah, bagus, Bu. Selagi Ibu menyadari ini, Ibu segera bicarakan pada teman, saudara, dan juga suami Ibu agar mereka bisa menjadi penjaga Ibu ketika Ibu berlelah-lelah, ketika menghadapi tugas-tugas yang Ibu hadapi. Baik, Pak. Nah, Iya, baik, Pak. Bu. Saya rasa permasalahan Ibu solusinya sudah ditemukan. Silahkan praktikkan oleh Ibu, dan nanti bulan depan konsultasikan lagi dengan saya bagaimana perubahannya yang dipraktekkan oleh Ibu pada permasalahan yang sekarang Ibu hadapi. Baik, Bapak, terima kasih Bapak agak sedikit plong ya, bukan agak lagi, saya sudah merasa plong bahwa saya sudah curhat dengan Bapak permasalahan saya dan akhirnya solusinya juga sudah didapatkan. Semoga saya bisa komitmen dan lancar-lancar saja untuk ke depannya, semoga saya juga, bisa lebih bersemangat dan berdisiplin lagi. Bapak, terima kasih sekali, mohon maaf Bapak mengganggu waktunya malam-malam. Iya, sama-sama, Bu. Tetap semangat ya untuk Semangat, mengerjakan insyaallah. tugas-tugasnya supaya semuanya cepat selesai dan semua cita-cita Ibu bisa terkabul di dalam waktu yang bersamaan ini ya, Bu. Tetap semangat ya. Amin amin, terima kasih, Pak. Terima kasih sekali, Bapak. Selamat malam, Bapak. Iya, sama-sama, Bu.